Assalamualaikum, salam dan bahagia. Saya Sri Artati Indriasari dari SMA Negeri 3 Banjarmasin, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Banjarmasin bersama teman-teman akan melakukan praktek coaching supervisi akademik pada sore ini. Teman-teman saya antara lain, silakan. Saya Siti Aisyah Rida dari SD Islam Terpadu Ukhuwah 2 Banjarmasin. Saya Hoirul Mu'ato dari SLB Negeri Pelambuan Banjarmasin. Dan saya Ahmad Mujahid dari SMP Negeri 12 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Rida dari Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Banjarmasin. Pada hari ini kami akan mempraktikkan coaching, praktik coaching bersama CGP Angkatan 9 Kota Banjarmasin. Saya sebagai supervisor dan yang menjadi coach adalah Bapak Khairul Mu'atta, kemudian yang menjadi coachi adalah Ibu Sri Artati Indriasari. Bapak Irul. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Selamat sore. Selamat sore juga. Wah, sore hari ini kelihatan bugar sekali. Iya ini Bu Aisyah, sejak ada kegiatan coaching ini jadi bersemangat nih supaya kita menjalaninya lebih bahagia lagi. Alhamdulillah, senang sekali melihat Bapak Irul sehat bugar pada sore hari Alhamdulillah. ini. Oh iya Bapak Irul, insya Allah pada sore hari ini kita akan mengadakan percakapan coaching. Nah, kalau menurut Bapak Irul nih, kira-kira apa yang saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Bapak? Yang perlu dibantu oleh Ibu nanti pada kemampuan saya untuk coachi saya Ibu. Karena di sana itu jadi seorang coach itu memerlukan kemampuan tersendiri untuk menguatkan apa yang sedang dialami oleh coachi saya. Seperti itu. Kira-kira pada bagian mana yang ingin saya amatin nih Bapak? Pada bagian kompetensinya Bu. Oke, siap Bapak Irul, ya nanti akan saya amati. Kemudian kalau penilaiannya, terkait dengan penilaian, kira-kira terhadap apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak Irul? Penilaiannya nanti yang saya harapkan terhadap kemampuan saya menggali potensi dari si coach saya Bu. Itu mungkin jadi harapan saya. Oke Bapak Irul, baiklah. Kira-kira harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa Bapak? Observasinya, yang saya harapkan dari observasi nanti menemukan solusi yang terbaik supaya nanti bisa dilaksanakan secepatnya oleh coach atas permasalahan yang dihadapi. Iya, bagus. Terima kasih Bapak Irul. Sama-sama Bu Aisyah. Demikian tadi percakapan supervisi saya dengan Bapak Irul. Ya, sekarang mari kita simak percakapan coaching antara Bapak Khairul Mu'atta dengan Ibu Sri Artati Indriasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Irul. Waalaikumsalam. Wah ada Bu Iin. Maaf mengganggu waktu Pia. Iya, jadi kenapa nih jadi sore-sore mau mengganggu saya nih? Sepertinya ada permasalahan kah atau mau ngapain nih? Iya, kayaknya memang ada yang hendak saya bicarakan sih Pak. Iya. Silakan duduk dulu Ibu Iin. Makasih Pak. Jadi bagaimana Bu Iin kok tumbennya sore-sore ini ketemu dengan saya? Apakah ada permasalahan dari raut mukanya nih Bu ini terlihat seperti ada sebuah kegelisahan nih. Jadi ada apa nih sebenarnya Bu Iin? Iya Pak, gini loh, saya itu merasa agak sedikit terbebani ya sama anak murid saya nih. Kenapa sih mereka ini kok motivasi belajarnya di kelas itu akhir-akhir ini semakin rendah. Terus partisipasi dia dalam kegiatan sekolah itu juga rendah gitu loh Pak. Kalau misalnya ada lomba nih, siapa yang mau ikut? Pasif banget, nggak ada yang kayak siswa-siswa dulu antusias, saya Bu, saya Bu, gitu. Di kelas juga begitu. Oh, jadi yang jadi permasalahan Bu Iin ini masalah motivasi belajar siswa yang semakin berkurang, kurang adanya motivasi dari pelajar antusias untuk mengikuti sebuah kegiatan di sekolah. Coba Ibu Iin bisa nggak ceritakan bagaimana kondisi yang sedang terjadi sebenarnya di seputar peserta didik Ibu Iin itu? Gini sih Pak, sebenarnya bukan cuma di kelas ulun saja ya, tetapi beberapa teman juga pernah bercerita hal yang sama. Kalau di kelas mereka itu rata-rata nih kayak apa ya,
pas pelajaran itu kayak ogah-ogahan, males gitu. Kemudian kalau nggak ada peringatan keras nih, HP-nya jangan dimanfaatkan gitu, jangan digunakan, mainan HP, sibuk sendiri. Terus ada yang tiduran kayak gitu. Lalu nanti disuruh maju di depan kelas juga kami harus menunjuk. Ya. Berarti kan kayak apa ya, kayak nggak ada motivasi. Oh gitu ya. Saya pikir kenapa ya Pak ya, kira-kira gitu loh. Apa karena kami ngajarnya cuma begitu-begitu aja, Jadi kurang variasi. menjadi tantangan bagi ibu ya, menjadi tantangan tersendiri bagi ibu. Jadi dari cerita yang ibu utarakan tadi itu, harapan ibu itu seperti apa nih? Harapan ibu ketemu dengan saya ini sebenarnya ibu ini mengharapkan sesuatu yang apa, yang seperti mana yang ibu hendak harapkan dari percakapan kita nanti, seperti Benar, itu Pak. ibu. Saya itu pengen selain curhat unek-unek saya itu pengen juga nanti dapat apa ya, jalan keluar nih. Solusi. Iya. Apa yang harus saya lakukan nih baiknya nih terhadap murid saya, minimal ada perubahan aktif gitu nah di kelas. Iya. Jadi yang ibu harapkan adalah nantinya bagaimana siswa ibu atau peserta didik ibu mempunyai motivasi atau mempunyai minat partisipasi untuk belajar di sekolah seperti itu ya ibu. Iya Pak. Jadi apakah apa namanya yang ibu harapkan untuk meningkatkan kompetensi atau partisipasi siswa ini, apa yang sebenarnya ibu harapkan dari itu semua? Jelas sih kalau tadi Bapak bilang solusi, jelas solusi. Tapi selain itu saya itu pengen ya itu tadi, kalau dia termotivasi otomatis kan ada peningkatan nilai ya kan Pak, Ya. apalagi untuk anak-anak kelas 12. Sudah mau ujian ya Bu? Iya, peluang dia untuk masuk perguruan tinggi kan dekat lagi nih. Betul. Kalau motivasinya nggak ada, saya ini khawatirnya di semester 5 nilainya jatuh, seperti itu. Jadi kan sayang nih kalau masuk perguruan tingginya jadi nilainya kurang, iya, jadi kurang diterima apalagi, mungkin ya Bu. Yang mau masuk kedinasan. Betul. Seperti itu Pak. Jadi dari sekian siswa yang bermasalah dalam motivasi itu, kira-kira penyebabnya apa nih Bu? Kira-kira ibu nih tahu nggak penyebabnya kenapa anak jadi kurang partisipasi dalam belajar, kenapa anak menjadi turun minat belajarnya di sekolah, seperti itu. Kira-kira ibu tahu nggak apa namanya penyebab dari permasalahan anak tersebut? Apa ya Pak ya, kalau dipikir-pikir bisa jadi nih, ya itu tadi mungkin ya karena cara ngajar kami kurang variatif ya, kurang menarik buat anak-anak tuh. Soalnya saya pikir kan bukan cuma kelas saya aja. Betul, jadi ibu lihat itu nggak cuma kelas ibu aja nih yang bermasalah seperti itu. Karena teman-teman guru juga, teman sejawat juga curhat beberapa kelas ini sepertinya itu. Mungkin ya itu sih cara mengajar kami. Dan lagian kalau nggak salah memang Pak lah, kemarin itu sempat aja buka rapot pendidikan nih. Iya. Nah, di situ tuh kayaknya memang apa itu namanya pembelajaran kami. Ada yang kurang nih, ada yang kurang rapotnya belum hijau atau gimana? Hijau sih mengalami, kuning Pak, masih kuning. Memang mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, tapi kan masih kuning gitu loh istilahnya. Jadi kan memang kayaknya pembelajaran kami di kelas kurang ini yang kreatif. mungkin harus diperbarui. Jadi dari permasalahan ini, kuncinya ini ibu sebenarnya sudah tahu nih kuncinya sebenarnya kurang kreatif dalam pembelajarannya. Nah, kemungkinan nih dalam ini kan ibu sudah tahu nih pembelajaran yang kurang kreatif sehingga menimbulkan anak itu malas atau ogah-ogahan untuk belajar. Jadi apakah ibu itu ada rencana lain nih untuk melakukan hal itu ke depannya? Iya sih. Kayaknya harus nih ya ada rencana. Dan memang terlintas sih saya itu pengen ngumpulin teman-teman gitu loh Pak. Untuk kan kita ini dapat apa namanya pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul sekali. Memang beberapa saya terapkan di kelas tertentu aja karena nggak semua kelas itu bisa saya terapkan ya, karena ya keterbatasan waktu dan macam-macam juga sih. Nah itu saya pengen nih sebenarnya ngajak teman-teman menerapkan pembelajaran diferensiasi, atau istilahnya kami ini bisa berkumpul bersama di Komel untuk saling sharing, saling berbagi. Kita pakai media ini loh, kita pakai aplikasi ini loh, supaya menarik perhatian anak-anak. Maksud ulun itu gitu sih. Jadi rencana ibu mau melakukan kolaborasi mungkin dengan teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah ini yang mengalami permasalahan yang sama ya ibu ya. Harapan ibu seperti itu. Jadi apa namanya,
untuk melakukan hal itu sebenarnya Ibu nih sudah punya pandangan kritis seperti itu, sudah bagus nih, sudah keren nih. Ibu sudah punya misi, sudah punya pandangan mau berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan atau berdiskusi mengenai media apa yang sesuai dengan anak didik pian. Nah, kira-kira nih dengan permasalahan yang ini nih, yang sangat Ibu atau pendekatan apa nih yang menurut Ibu ini layak untuk dilakukan atau yang sesuai untuk dilakukan oleh Ibu untuk menghadapi anak didik yang seperti ini? Mungkin dari gurunya dulu ya. Gurunya ini harus memperbaiki entah itu strategi mengajarnya kah, atau metode mengajarnya kah. Kayaknya itu deh. Supaya nanti di kelas dia itu siap. Iya. Dan lagi saya pikir kayaknya saya harus mungkin segera konsultasi nih dengan Bapak Kepala Sekolah. Pengen mengumpulkan guru-guru istilahnya supaya kita lebih berdaya ya Pak Iya, ya. betul. Saling sharing. Soalnya ini kalau dibiarin terus-menerus nggak cepet-cepet kayaknya bahaya juga. Betul kan? Ibu. Jadi apa namanya, rencana Ibu ini sudah matang benar-benar untuk mempersiapkan tujuan Ibu untuk meningkatkan minat belajar pada siswa tersebut. Nah, menurut Ibu nih, apabila nih ada skala nih 1 sampai 10 nih. Jadi berada di angka berapa tuh keberhasilan Ibu dalam mengajar atau istilahnya penerimaan siswa dalam pembelajaran tuh dari angka 1 sampai dengan 10 nih kira-kira? Kalau saya nerapkan, Iya. Pak. Kalau menurut Ibu dalam pelaksanaan pembelajarannya. Kalau saat saya menerapkan yang baru nanti atau yang saat yang sudah nih, Oh, yang yang saat sekarang ini, ini. Saat ini nih saya pikir antara menurut saya sih ya rendah. Iya. 6-7 deh, Pak. 6-7 berarti Ibu punya harapan nih mau dari sekarang 6 sampai 7 berarti Ibu punya harapan capaian berapa kira-kira angka yang akan Ibu Kalau capai? pengen sempurna ya 10, tapi rasanya ya nggak bisa mendadak langsung 10 lah, Iya, Pak. iya. Saya ya pengennya 8-9 lah. 8-9. Anak-anak jadi antusias banget gitu kayak Betul. apa ya? Kayak orang haus pengetahuan tuh Iya, seperti itu. Kira-kira nih kan Ibu punya misi nih, punya keinginan untuk meningkatkan kemampuan siswa nih dari yang angka 6 sampai ke dengan 10. Ada hambatan nggak nih dalam pelaksanaannya nanti Ibu yang dihadapi di sekolah? Kayaknya akan ada hambatan ya pasti itu. Mungkin beberapa guru itu kalau melihat menggunakan diferensiasi seperti itu kayaknya kan hal yang baru nih Pak. Iya, itu pasti betul. ada yang menentang meskipun tidak terang-terangan. Mungkin itu hambatannya. Selain memang hambatan kayak teknologi atau IT-nya Ya, penguasaan yang harus, IT ya mungkin. Iya, penguasaan IT guru-guru. Mungkin itu yang jadi hambatan. Dan saya pikir itu akan bisa teratasi kalau kita guru-guru memberdayakan Kombel dengan tadi sharing IT. Artinya ini nggak jadi masalah bagi Ibu dong? Iya, gara-gara ngomong sama Pian, Iya, Pak. nggak jadi masalah. Artinya tuh dalam melaksanakan solusi ini nih, Pian sudah punya rencana untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik, mau berkolaborasi dengan guru lain di dalam Kombel. Nah, dari situ kira-kira Ibu punya gambaran nggak mau ada seseorang yang membantu atau pihak siapa yang untuk mendukung rencana Ibu ini? Jelas, kalau dukungan saya perlu dukungan dari pimpinan ya, dari kepala sekolah. Kalau yang lain-lainnya pasti saya merasa sih kalau dukungan beberapa teman itu memang saling support kita karena kami pengen ada pembaruan, ada untuk motivasi anak nih. Jadi itu sih saya pikir mungkin teman-teman akan mendukung untuk mensukseskan apa yang Ibu rencanakan itu. Nah, kan Ibu sudah punya rencana itu nih, sebaiknya nih atau mungkin Ibu punya pemikiran kapan nih mau pelaksanaannya seperti itu? Secepatnya kah atau nunggu tahun depan atau nunggu periode pembelajaran berikutnya? Kayaknya secepatnya deh, Pak. Mungkin dalam minggu depan atau esok atau lusa kan saya bisa menghadap ke Bapak Kepala dulu, konsultasi. Betul. Kalau saya punya rencana yang tadi dengan Bapak ungkapkan Berarti tadi. rencana Ibu ini mau sesegera mungkin dilaksanakan. Bahkan mau mulai besok nih pembelajaran yang lebih menarik kepada siswa dengan penuh kreativitas. Nah, baiklah Ibu ini dari pembicaraan kita hari ini kira-kira apa nih, saya kembalikan lagi, apa nih yang Ibu dapatkan nih dari pembicaraan singkat kita pada sore hari ini? Banyak Pak ya. Kayaknya saya baru tersadarkan deh bahwa seperti Bapak bilang tadi sebenarnya ada solusi. Mungkin selama ini nggak ada yang mancing untuk mengeluarkan solusi itu. Jadi saya terima kasih sekali Bapak sudah
memberi pencerahan Iya, kepada saya semoga dengan untuk pembicaraan solusi ini sebenarnya Ibu tuh sudah punya gagasan itu tinggal Ibu tuangkan aja dalam aksinya, dalam eksekusinya. Semoga ini juga menjadi solusi terbaik. Amin. Setelah ngobrol-ngobrol kayak gini gimana nih Bu In? Apakah masih ada kegelisahan atau masih ada Enggak, kesedihan atau bagaimana enggak Pak, perasaan Ibu saya In sudah saat ini? senyum-senyum gembira nih Alhamdulillah. karena sudah menemukan solusi. Iya, berarti sudah tidak ada kecemasan lagi ya Ibu Iya. ya. Baiklah, jadi apa namanya untuk kedepannya nih seperti apa yang akan Bu In lakukan untuk prioritasnya atau tanggung jawabnya ke depan? Apa yang akan Ibu In lakukan dengan rencana yang Ibu sudah punya gagasan seperti itu? Saya ingin segera melaksanakan Pak ya. Kemudian saya mau berdayakan di Kombel nih teman-teman, bahwa saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa ada kegelisahan di sekolah kami tentang motivasi belajar anak-anak yang menurun dan itu harus segera diatasi. Oh iya. Nah, kayaknya teman-teman harus tahu bahwa ini bukan cuma masalah personal antar guru aja ya, tapi sudah menjadi masalah sekolah. Kemudian kita harus cepat-cepat cari solusi. Seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin solusinya itu tadi memberdayakan guru-guru yang IT kah, memberdayakan Kombel ya Pak ya tadi ya. Nah, itu. Baiklah nih, jadi dari pembicaraan ini nih saya kira nih Bu ini sudah tidak punya kecemasan lagi nih, artinya Ibu Iya, ini Pak, sudah punya alhamdulillah. solusi. Nah, bagaimana Bu In? Apakah dengan pembicaraan ini sudah cukup mengobati kegelisahan pian? Alhamdulillah Pak, sudah. Terima kasih banget Iya, loh Pak sama-sama. Irul. Baiklah, jadi nanti apabila Ibu In ada permasalahan lagi, boleh iya. nih kita ketemu lagi nih. Iya. Walaupun kadang mengganggu waktu saya tuh juga nggak apa-apa tuh. Ibu Iya, In Pak. datang saja, kita sharing. Baiklah Iya, Ibu In, Pak. kalau memang sudah sudah menemukan solusi dari apa yang jadi permasalahan Ibu In, semoga ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Ibu In ya. Ya, terima Itu kasih. saja Ibu In, cukup. Ya, Cukup Bapak. sama-sama. Terima kasih waktunya Iya, Pak ya. sama-sama, Jangan Bu. jerah saya ganggu. Baiklah Ibu, nanti datang lagi kembali ke sini. Mari Bapak. Ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Salam. Selamat sore Bapak Irul. Selamat sore Ibu Aisyah. Iya, alhamdulillah baru saja Bapak Irul dengan Ibu Iin Iya. melaksanakan percakapan coaching. Betul sekali. Iya, dari percakapan coaching tadi bagaimana nih menurut Bapak Irul? Kalau Bapak Irul menilai diri sendiri terkait performa dalam kompetensi tadi. Menurut saya kalau saya menilai diri sendiri memang saya masih cukup perlu belajar banyak Bu. Masih perlu belajar banyak bagaimana saya menemukan solusi tanpa harus menghakimi orang tersebut. Bagaimana saya menggali informasi untuk menjadikan sebuah solusi tanpa harus memberikan tekanan kepada coach saya. Seperti itu Bu, saya memang masih perlu belajar lagi nih bagi kompetensi saya dalam hal coach, menjadi coach saat ini. Apa yang menurut Bapak Irul menilai demikian? Yang menurut saya menjadikan demikian karena kegiatan coach ini jarang sekali saya lakukan Ibu Ais. Jadi jarang sekali saya lakukan, mungkin kedepannya perlu banyak sekali, mungkin di sekolah saya dengan rekan kerja saya nih perlu menjadi coach bagi rekan guru saya untuk belajar meningkatkan kompetensi saya untuk menjadi seorang coach yang baik kedepannya. Baiklah Bapak Irul, bolehkah saya izin menyampaikan Ya, terkait silakan. dari hasil pengamatan saya tadi? Kalau menurut pengamatan saya, Bapak Irul sudah melakukan coaching dengan baik, dengan kehadiran penuh, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak dan sudah bisa mendengar dengan aktif kepada coach Bapak. Tinggi. Kemudian percakapan yang sudah Bapak Irul lakukan, kalau berdasarkan pengamatan saya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Itu ada tujuan, sudah ada identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga sudah ada tanggung jawab. Jadi sudah sangat sesuai dengan alur Tirta. Bagaimana nih pendapat Bapak Irul setelah mendengar pengamatan saya? Cukup menjadi motivasi bagi saya Bu untuk terus belajar dan penuh semangat ke depannya. Iya Bapak Irul. Kalau dari hasil diskusi tadi, ya menurut Bapak Irul sendiri kira-kira apa yang harus dikembangkan? Yang harus dikembangkan mungkin pengetahuan saya nih Bu tentang bagaimana cara menggali informasi, bagaimana cara mengidentifikasi informasi yang coach sampaikan kepada saya saat coaching berlangsung itu Bu, mungkin Bu ke depannya. Iya, bagus Bapak Irul. Berarti nanti akan saya catat ya. Catat hasil percakapan
coaching Bapak tadi itu dalam forum supervisi akademik. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Terima Bapak kasih atas Irul. bimbingannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mujahid sebagai supervisor akan memfasilitasi diskusi coaching super akademik dengan coachnya Ibu Aisyah dan Pak Irul sebagai coaching. Nah, Bapak Ibu, praktek percakapan coaching ini menggunakan alur supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi coaching. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana seorang CGP bisa mengembangkan kompetensi coaching ketika ia menjadi seorang coach. Kompetensi inti coaching terdiri atas presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, oke, sekarang kita akan mulai. Oke, selamat sore Ibu Aisyah. Sore Bapak Mujahid. Makin sehat aja nih ya Ibu Aisyah ya. Alhamdulillah. Syukurlah kita selalu dalam keadaan sehat. Ya kan? Amin. Nah, sore ini kan kita kan mengadakan percakapan coaching nih ya kan. Nah, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang apa sih? Saya ingin Bapak Mujahid bisa membantu saya untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach, baik dalam hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh, lalu bagian mana sih yang ingin saya amati ketika Ibu coaching? Dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dan hadir secara penuh, Bapak. Oke, siap Bu. Nanti akan saya amati. Lalu bagaimana penilaian Ibu Aisyah sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya dengan kompetensi sebagai coach berharap nanti coach saya itu mendapatkan solusi atau ide terkait dengan permasalahan yang dihadapinya, Bapak. Oke, baiklah Ibu. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu? Saya berharapnya bisa menjadi coach yang lebih baik tadi dengan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, hadir secara penuh, dan bisa menjadi pendengar aktif bagi coach saya. Oke, siap Bu. Demikian tadi percakapan pra-supervisi antara coach Ibu Aisyah. Sekarang, mari kita saksikan diskusi coaching akademik antara coach Ibu Aisyah dan coachnya Pak Irul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Irul. Iya, kemarin ini saya menghubungi Pian mulai kemarin melalui telepon. Sebenarnya ada sesuatu yang mau saya bicarakan, tapi kemungkinan karena Ibu Aisyah sibuk, jadi nggak bisa ngangkat telepon gitu, Ibu Aisyah. Malah saya yang minta maaf Bapak Irul karena kemarin saya dalam perjalanan, jadi tidak sempat mengangkat telepon dari Bapak Irul. Oh gitu, ya nggak apa-apa Ibu Aisyah. Jadi mumpung kesempatan ini, apakah Ibu ada waktu untuk saya dalam beberapa menit? Tentu saja saya ada waktu buat Bapak. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan oleh Bapak Irul? Jadi gini Ibu Aisyah, mulai kemarin sebenarnya saya ada keresahan mau ngobrol sama Ibu Aisyah melalui telepon, tapi memang kesempatannya nggak memungkinkan. Nah kebetulan Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu Aisyah dan Ibu Aisyah punya waktu kepada saya. Saya sebenarnya ada permasalahan yang saya hadapi saat ini, yaitu saya kan jadi tim pembelajar di sekolah dan saya punya tanggung jawab memberikan pemahaman kepada guru-guru yang senior di sekolah Ibu Aisyah. Namun kendalanya beberapa guru senior tersebut itu ada di zona nyaman dan tidak mau belajar bersama saya gitu, Ibu Aisyah. Oh iya, jadi tujuan coaching Bapak pada sore hari ini itu terkait dengan permasalahan kemauan belajar dari guru senior ya Bapak ya? Betul Ibu Aisyah, jadi kayak gitu diantaranya kemauan belajarnya kurang sama keterampilan IT-nya juga masih kurang seperti itu Ibu Aisyah. Jadi itu yang jadi permasalahan kami untuk berusaha maju bersama, namun seperti itu kendala yang saya hadapi saat ini Ibu Aisyah. Iya betul ya Bapak ya. Jadi kira-kira dari permasalahan tersebut apa yang sudah Bapak Irul lakukan? Dalam beberapa kesempatan ini memang sudah saya lakukan itu pendekatan secara intens Ibu Aisyah. Nah pendekatan itu di mana saya ada memberikan pemahaman mengenai keterampilan menggunaan IT yang paling sederhana itu seperti Canva dan PowerPoint seperti Ibu Aisyah. Mantap Bapak Irul. Kalau menurut Bapak nih,
ya untuk Ya. kemampuan mereka ya guru-guru tersebut. Kira-kira kalau skala 1 sampai 10 nih, mereka itu berada di skala berapa kemampuan mereka? Saya pikir untuk saat ini ya Ibu Aisyah ya, kemampuan mereka itu ada di kisaran 6 atau 7 Ibu Aisyah. Oh, berada di kisaran 6 atau 7 Iya, ya, Bapak betul. Irul. Kemudian kira-kira setelah mengetahui skala kemampuan mereka nih, apa kira-kira harapan Bapak Irul terhadap guru-guru ini? Harapan saya dari kemampuan yang segitu ya Ibu Aisyah, di angka segitu saya berharap ada peningkatan nih dari angka 5 atau angka 6 atau 7 menjadi paling enggak ada di angka 8 sampai 9 seperti itu Ibu Aisyah. Peningkatan kemauan belajar mereka seperti itu. Iya, berarti berharap mereka lebih meningkat ya, Betul. 8 sampai 9. Untuk mencapai skala 8 atau 9 itu kira-kira apa rencana Bapak Irul? Kalau saya rencananya akan ini Bu Aisyah, akan melibatkan mereka untuk berperan aktif seperti komunitas belajar seperti itu. Nah, di komunitas belajar itu nanti saya itu dibantu sama rekan yang lainnya itu berkolaborasi sama teman yang sudah memang benar-benar mumpuni ini dalam keterampilan IT untuk memberikan pendekatan sama pemahaman kepada mereka. Rencananya seperti itu Bu Aisyah, diaktifkan dalam komunitas belajar. Kalau menurut saya bagus sekali itu tuh yang Bapak Irul lakukan. Kemudian kira-kira kapan nih Bapak Irul melaksanakan rencana tersebut? Kapan ya kira-kira? Ya secepatnya Bu lah, paling enggak dalam minggu ini di hari Kamis depan Bu, itu pas kebetulan kegiatan Kombel dilaksanakan di sekolah kami Bu. Rencananya ya mungkin secepatnya hari Kamis tersebut Bu, karena memang pas jadwal kegiatan itu dilaksanakan. Oh, berarti hari Kamis ya Bapak? Betul. Hari Kamis. Kemudian kalau jadi nih pada saat Kombel, kira-kira apa yang menjadi prioritas Bapak Irul? Yang menjadi prioritas saya permasalahan minat belajar mereka. Untuk orang-orang yang lebih senior itu kan sulit Bu. Bukan mereka artinya bukan salah, mereka memang tidak salah, cuma mereka itu kurang punya antusias untuk belajar. Jadi prioritas saya memberikan pemahaman dengan pendekatan-pendekatan yang lebih mudah lah untuk dipahami bersama dengan orang-orang tersebut. Rencananya seperti itu prioritas saya, kepada fokus di dalam pembahasan di Kombel itu fokus kepada orang-orang tersebut, guru-guru ya senior itu tadi gitu Bu Aisyah. Bagus sekali Bapak Irul, karena sudah tadi memanfaatkan Kombel atau komunitas belajar tadi Bapak ya. Kemudian selain lewat Kombel tadi, kira-kira hal apa lagi yang mampu membuat guru yang tadi itu bisa lebih berperan aktif Bapak Irul? Iya, kalau misalkan di kegiatan lain itu ada misalkan di in-house training bisa juga Ibu Aisyah. Di kegiatan-kegiatan seperti itu, yang mana kegiatan itu yang melibatkan seluruh guru untuk berperan aktif, itu insya Allah bisa dilibatkan di dalam kegiatan itu Bu Aisyah. Bagus sekali ya, tadi ada IHT ya. Betul. IHT, Kombel. Bagus sekali menurut saya tindakan yang sudah dilakukan oleh Bapak Irul. Untuk ini kira-kira apa komitmen Bapak Irul selanjutnya? Komitmen saya tetap akan tidak bosan-bosannya Ibu Aisyah untuk bersama-sama belajar di sekolah dengan tujuan mempunyai pemahaman yang sama. Ini kan lagi gencar-gencarnya kurikulum Merdeka tuh, jadi memiliki pemahaman yang sama mengenai kurikulum Merdeka. Jadi kami yang punya pengetahuan lebih dahulu itu insya Allah tidak bosan-bosan lah mengajak rekan kerja yang lain untuk memiliki pemahaman yang sama seperti itu Bu Aisyah. Baiklah Bapak Irul, bagus sekali yang sudah Bapak Irul lakukan. Baiklah, kira-kira dari pembicaraan singkat kita ini, Bapak akan melakukan pendekatan kepada beberapa guru tadi yang tidak mau maju, ya, yang sebelumnya tidak mau maju. Kemudian Bapak juga tadi akan bekerja sama dengan guru muda yang cakap IT, kemudian juga melibatkan guru senior ya Bapak Irul. Betul Bu. Baiklah, kalau begitu kira-kira bagaimana perasaan Bapak Irul sekarang? Ya, perasaan saya dengan saya sharing kepada Ibu Aisyah ini, saya mempunyai penguatan nih dari Ibu Aisyah untuk melakukan rencana itu sesegera mungkin. Seperti itu Ibu Aisyah. Iya, alhamdulillah Bapak Irul. Semoga ya pertemuan kita hari ini itu bisa bermanfaat ya bagi Bapak Irul, sehingga bisa mendapatkan solusi terkait dengan guru-guru tadi yang mungkin kesulitan ya dalam belajar ya Bapak Irul ya.
Terima kasih nih Ibu Aisyah sudah memberikan solusi, mungkin bisa jadi solusi bagi saya dan rencana ke depan saya yang sudah kami rencanakan saya ceritakan tadi kepada Ibu Aisyah bisa sesegera mungkin saya laksanakan di sekolah nih Bu Aisyah. Saya jadi Iya, lebih bersemangat nih setelah ketemu dengan Ibu Aisyah dan merasa lebih lega dengan permasalahan yang saya hadapi. iya, sama-sama Bapak Iru. Terus semangat ya Ya, terima untuk kasih Ibu Aisyah. iya dengan teman-temannya. Terima kasih. Ketemu lagi kita Ibu Aisyah setelah berdiskusi coaching sama Pak Iro. Sekarang saya ingin menanyakan suatu kepada Ibu Aisyah ya kan. Bagaimana sih Ibu Aisyah menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, kalau menurut saya alhamdulillah saya sudah ya melaksanakan ya sesuai alur tirta itu Bapak Mujahid. Sudah ada dari pertanyaan-pertanyaan saya, sudah ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena sudah terpenuhi dan tentunya sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot Bapak Mujahid. Oke. Nah, Bu Aisyah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Iya, Nah, silakan Bapak Mujahid. pengamatan saya setelah mengobservasi percakapan antara Ibu Aisyah dengan Pak Irul, Ibu Aisyah sudah menerapkan alur tirta, ya kan? Bagaimana cara Ibu Aisyah mendengarkan dengan aktif, bagaimana Pak Irul berbicara, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan bobok, serta menjadi pendengar yang aktif. Nah, ya kan? Nah, sekarang bagaimana sih pendapat Ibu ketika mendengar pendapat saya seperti itu? Ya, saya senang sekali Bapak Mujahid ya sudah mulai bisa melakukan coaching lah. Nah, sekarang apa namanya? Dari diskusi tadi ya kan, apakah Ibu sudah terbayang nih bagaimana Ibu untuk meningkatkan lagi performa? Nah, apakah ada rencana lagi setelah ini? Saya lebih banyak latihan lagi Bapak Mujahid supaya bisa melakukan proses coaching nantinya dengan lebih baik. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Iya, terima kasih juga Bapak Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Hoirul Mu'ato, di mana saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 bersama rekan-rekan saya di calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Banjarmasin. Kali ini kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Saya akan menjadi supervisi dan rekan saya Ibu Iin akan menjadi coach dan Pak Mujahid akan menjadi seorang coach. Baiklah, mari kita saksikan kegiatan coaching pada hari ini. Selamat sore Ibu Iin. Sore Bapak. Senang sekali sore ini bisa bertemu dengan Ibu Iin. Nah, nanti kan Ibu Iin mau melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Mujahid sebagai coachingnya. Jadi dalam kegiatan coaching sore hari ini, apa yang Ibu harapkan pada proses kegiatan nantinya? Yang saya harapkan jelas saya ingin memenuhi semua kriteria dari kompetensi inti coaching ya Pak ya. Entah itu yang terutama nih, tapi yang terutama ini saya ingin sekali bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat proses coaching terjadi. Selain itu, dua kompetensi lainnya juga ingin saya bisa lebih baik. Baiklah, jadi nanti dalam kegiatan tersebut saya akan mengamati 3 kompetensi yang akan Ibu hadirkan dalam coaching nantinya. Iya. Baiklah teman-teman, marilah kita saksikan kegiatan coaching bersama Ibu Iin dan Pak Mujahid. Selamat petang Pak Mujahid. Selamat petang juga Bu Iin. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, tapi kayak ada menjanggal gitu deh di hati saya. Oh iya, apa yang menjanggal ya Pak ya? Ibu bisa minta waktu Ibu sebentar nggak? Oh bisa, silakan. Ada waktunya. Ini Bu, saya kan ada masalah dengan anak-anak di kelas saya nih. Mereka tuh kayak hilang motivasi, tugasnya jarang ngumpul gitu loh Bu. Iya. Jadi di kelas Bapak nih, mereka itu rata-rata motivasinya hampir nggak ada, hilang ya. Kemudian itu ditandai dengan jarang mengumpulkan tugas gitu. Terus gimana Pak? Dari semuanya itu kan, saya kan ngajarnya kelas 78 nih kan Bu. Saya sudah, menurut saya sih udah benar saya ngajar, saya kan masuk, menjelaskan buka LKS, kerjaan halaman ini ya, udah gitu, terus udah selesai kumpul, saya periksa. Nah kayak gitu Bu, saya setiap rutinitas saya gitu. Selain itu nggak ada lah kegiatan lainnya? Nggak ada lagi Bu. Itu. Tapi Bapak bisa menyimpulkan bahwa motivasi mereka menghilang lah? Iya, awal-awal sih, waktu awal masuk, ngumpul semua, sampai sekarang cuma berlima. Itu cuma yang 5 tuh nggak ada yang bener, jarang bener semua gitu Bu. Saya bingung loh, aduh lelah gitu jadi saya.
Kalau menurut Bapak nih, kira-kira kenapa ya Pak? Kok bisa seperti itu anak Nah, murid piannya? ya di kelas saya itu kan ada anak yang ya pintar dikatakan. Dia pernah nyeletuk, Pak Mujahid, kok kita nggak belajar di luar kayak Ibu Iin, kayak kok nggak belajar sama pakai proyektor LCD kayak Pak Irul, kenapa kita cuma di kelas doang Pak, kayak gitu dia nyeletuk loh. Nah gitu. Iya. Lalu waktu itu reaksi Bapak apa? Kalau saya, loh iya ya, pantes kita aja kan kalau rutinitas cuma gitu-gitu dong pasti bosan kan sebagai guru, apalagi anak-anak murid yang mata pelajarannya banyak ya kan, pasti dia ingin sesuatu yang bervariasi ya kan Bu. Terus saya berpikir, oh iya bagaimana saya ingin melihat atau ATM pembelajaran teman-teman kayak disebutin Irul, Ibu In, Ibu Esa, kayak gitu sih rencananya Bu. Rencananya. Nih, sebenarnya boleh saya tanyakan dulu Pak. Kita ngobrol-ngobrol ini nih ya. Kan Bapak bercerita tentang murid-murid Bapak. Sebenarnya Bapak itu apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita nantinya? Yang pertama sih solusi agar mereka motivasinya meningkat, nggak ada lagi yang nggak ngerjakan tugas, nggak ada yang ketika saya jelasin ada yang tidur, ada yang rebahan, ada yang WC bolos. Aduh, itu lebih sama harapannya. Gitu ya Pak ya. Kalau kita lihat kasusnya seperti yang Bapak ceritakan, ya sekarang coba kita lihat tadi Bapak mengatakan kalau mungkin anak-anak bosan ya Pak ya, tapi sudah terpikirkan oleh Bapak tadi ya. Kalau misalnya nih kebosanan mereka nih, kalau saya tanya nih, saat ini kebosanan mereka terhadap belajar ya, atau kurang berminatnya, kalau kita nggak katakan bosan, kurang berminat dia terhadap pembelajaran, kalau diskalakan 1 sampai 10, kira-kira mereka masuk di skala berapa? Kalau bosan mereka saya yakin malah 9, sangat-sangat bosan kayaknya. Oh, kalau 10 itu titik tertinggi, iya, 9 bosan banget apa pernah suruh mau kedengaran saya mau ganti guru katanya. Oh gitu. Saya nggak dianggap gitu. Sedih. Wah, menyedihkan. Tenang. Kalau sampai 9 begitu, Bapak merasa ada harapan nggak? Ada harapannya, saya ingin mengembalikan motivasi mereka, terus mengembalikan kebosanan mereka agar tidak bosan gitu. Menurut Bapak nih, untuk mewujudkan harapan itu gimana? Mengubah paradigma, merubah model dari yang cuma LKS doang. Saya akan mengajak mereka keluar kayak Pak Irul lakukan waktu di kelas sebelah. Saya akan lakuin. Terus kemudian memakai alat media pembelajaran akan saya lakukan, saya buat. Nggak lupa bikin video YouTube gitu saya tampilin. Nah, itu sih rencana gitu. Bapak punya kemampuan itu ya? Bisa, saya punya. Berarti itu sudah satu modal kan Pak? Beberapa modal sudah ya? Kalau nih misalnya tadi kalau kebosanan itu diukurnya 9, sangat bosan. Kemudian punya bayangan nggak Bapak nih? Seandainya Bapak menerapkan tadi yang seperti Bapak katakan, ada video YouTube lah, ada inilah. Nah, skalanya akan berubah jadi berapa tuh? Yakin jadi 0. Karena mereka mengatakan ingin belajar di luar seperti kelas sebelah Pak Irul, saya laksanakan. Kemudian ingin alat medianya apa, pakai alat media saya sediain, alat medianya saya beliin. Terus YouTube sesekali saya putar LCD, kasih YouTube nonton. Nah, itu sih pasti. Saya yakin. Bagus tuh Pak. Kalau Bapak ini sangat yakin sekali, saya suka dengan keyakinan Bapak ini dan saya yakin itu pasti bisa kok ubah skala itu menjadi 0. Tetapi untuk melakukan itu kan kayaknya bisakah Bapak sendiri? Yakin bisa saya. Nggak perlu bantuan orang lain? Pastilah, saya kan pertama dari Pak Irul sama Ibu Ini, Ibu Esa itu kan tanpa semuanya mereka itu merekomendasikan pelajaran yang menarik bagi saya. Melihat itu saya pasti akan setelah menemui ibu kan saya pasti akan minta rekomendasi gimana sih cara belajar di luar enak, bagaimana sih YouTube tontonan yang bagus, mana sih alat media yang baik. Nah, itu Bu, pasti. Jadi tetap memerlukan dukungan ya Pak pasti, ya. Pasti. Menurut Pian siapa yang mendukung Pian nih? Pertama teman sejawat seperti yang kayak ibu-ibu bapak tadi yang menemui terus Kepsek, kemudian Wakasek, kurikulum. Nah, itu sih. Selain itu? Ada sih besti-besti saya lah yang sesama-sama guru-guru yang sering saya ajak ngobrol. Selain orang nih Pak, kita anggap itu orang lah. Perlukah sesuatu yang mendorong Pian misalnya prasarana atau apa? Pasti, karena LCD pasti kan terbatas sama saya. Pasti kalau misalnya saya udah difasilitasi sama Wakasek
sarpras tentang LCD pasti akan terjadi pembelajaran menarik. Jadi saya perlu juga Wakasek sarpras. Nah, kalau seperti itu kira-kira kapan nih bisa Oh, dilakukan nih? besok juga bisa Bu. Kan Oh udah ya. saya udah kasih link YouTube, sudah saya cari, alat media sudah ada. Kemudian saya sudah siapkan papan tulis untuk belajar di luar besok. Nah, Tapi perlu nggak Bapak mengetahui supaya mereka lebih termotivasi nih, minatnya lebih tinggi? Perlu nggak Bapak melakukan hal-hal lain selain Bapak menyediakan alat-alat itu tadi, media tadi, ada nggak kira-kira? ada kayaknya. Apa ya Pak? Seperti kayak kuesioner, kayak mungkin kayak ditanyain mau nggak dikasih Bapak Mujid ini. Nah, itu sih. Jadi kan saya tahu oh ini pasti tertarik dengan video dengan ini. Nah, gitu. Berarti Bapak harus mengetahui minat dia dulu ya. Oke. Kayaknya akan menjadi hal yang baik deh Pak kalau memang harus Bapak lakukan. Itu sudah solusi yang Dian cari kan. Itu kepikiran ya. Padahal yang lain udah lingkungan udah mendukung ya Bu ya. Tapi saya kok kurang gesit gitu. Satset. Bapak punya potensi juga untuk mengaplikasikan media-media itu, ya kan? Betul. Nah, jadi sebenarnya bisa. Bisa saya. Iya. Cuma kurang aksinya aja. Nah, itu segera. Segera ya Pak? Siap, segera besok. Segeranya itu kapan? Besok lah Bu. Besok Sabtu Bu, berarti Senin. Karena besok kita libur. Jadi Senin pembelajaran sudah mulai menerapkan seperti itu. Saya menjamin beda dari minggu yang kemarin. Oke. Good luck Pak. Semoga berhasil. Dan kayaknya nih, saya nanti perlu nih dikasih tahu gimana penerapannya. Nanti kalau udah ada hasilnya langsung saya tak laporin ke Ibu ini loh, sebelum ini gini. Nah. Oh ya, itu yang penting saya ingin tahu. Oke Pak, kayaknya solusi sudah didapat ya. Sudah dapat solusi. Gak kepikiran. Oh, makasih loh Bu. Gak kepikiran saya. Sekarang gimana nih perasaan Bapak nih setelah dapat solusi itu? Optimis bisa menurunkan tingkat kebosanan di kelas. Pasti. Berarti sudah nggak lagi menjadi masalah ya Pak ya? Lega deh saya. Syukurlah kalau Bapak sudah menjadi lega dan semakin. Yang pertama Bapak sendiri dulu termotivasi untuk memperbaiki minat anak-anak dengan menghadirkan apa tadi? Media ya Pak ya. Terus variatif lah. Nah, itu yang penting karena akan menular ke anak-anak. Hebat Pak. Saya selamat. Terima kasih loh Bu. Sama-sama. Kepikiran saya. Selamat menjalani. Berarti terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Udah buka pikiran saya gitu. Sama-sama. Semoga nggak jera kalau saya datang lagi untuk memberi masalah-masalah yang lain. Iya Bapak. Terima kasih ya Bu In. Sama-sama. Selamat sore Ibu In. Sore Pak Irul. Iya, bertemu lagi. Jadi tadi sudah melakukan kegiatan coaching bersama Pak Mujahid. Nah, dalam praktek coaching itu tadi apa yang Ibu rasakan? Sepertinya misalkan nih bagaimana dengan performa Ibu yang tadi sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching? Menurut saya sih sudah tampil alhamdulillah sih. Ya. Lumayan bagus. Meskipun mungkin kalau dalam penerapan tirta ataupun ya mungkin nggak terlalu sistematis ya. Tapi tahap-tahap itu terlalui atau istilahnya ulun lakukan gitu Pak. Iya, bagus sekali. Sebenarnya nih kalau saya amati tadi kompetensi yang sudah Ibu lakukan itu sudah cukup baik. Bahkan Ibu itu sudah sangat sesuai dengan alur tirta dari awal dari tujuan sampai dengan akhir tanggung jawab. Kemudian nih, apakah ada kesulitan yang Ibu alami dalam kegiatan coaching ini? Sejauh ini sih nggak ada kesulitan, mungkin karena kucinya ini orangnya open ya Pak ya, gitu, terbuka. Jadi untuk mengulik-ngulik itu ya lumayan gampang. Alhamdulillah. Iya. Jadi menurut pendapat saya tadi dalam kegiatan coaching itu tadi, saya berkomentar cukup baik kegiatan Ibu yang lakukan dalam menggali informasi, kemudian mengidentifikasi sebuah permasalahan yang dimiliki oleh si coach sehingga Ibu bisa menguatkan untuk menjadi solusi tersebut. Kemudian harapan ke depan nih bagi Ibu untuk mengcoachi seseorang lagi nih, harapan ke depannya bagaimana? Mungkin saya memang harus sering-sering ya mengcoach ini supaya lebih terampil saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Kak, atau bahkan menghadirkan saya dalam percakapan itu. Mungkin itu yang harus saya latih terus. Berarti yang akan Ibu kembangkan adalah kemampuan untuk mengcoaching seseorang lagi dalam hal peningkatan kompetensi Ibu juga. Baiklah, cukup
Terima kasih Ibu Iin sudah menampilkan performa terbaik sore hari ini Terima dalam kegiatan kasih. coaching. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, sama-sama Bapak.